Selamat siang Bu Rika dan teman-teman semua. Pada hari ini saya dan Valen dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang hexapoda. Apa sih itu hexapoda? Hexapoda berasal dari kata hexa yang artinya 6 dan kata podos yang berarti kaki. Anggota subfilum hexapoda yang memiliki spesies terbanyak di dunia adalah serangga atau kelas insekta. Semua serangga termasuk kelompok hexapoda, namun tidak semua hexapoda merupakan serangga. Hexapoda merupakan kelompok arthropoda yang memiliki 3 pasang tungkai. Sebagian besar anggota hexapoda adalah serangga dan sebagian kecil anggota hexapoda bukan serangga. Kelompok hexapoda bukan serangga tersebut adalah Collembola, Diplura, dan Protura, yang ketiganya disebut para insekta. Sedangkan kelompok hexapoda serangga terdiri dari orde lainnya yang tidak termasuk para insekta disebut kelas insekta. Ciri-ciri umum hexapoda. Yang pertama, tubuhnya dibedakan menjadi 3, yaitu kepala, dada, dan juga perut. Yang kedua, tipe mulutnya untuk menggigit, mengunyah, menghisap, dan menjilat. Yang ketiga, bentuk kakinya berubah sesuai dengan fungsinya. Yang keempat, tempat hidupnya di darat dan di air tawar. Yang kelima, sistem peredaran darah hexapoda terbuka. Apa saja struktur tubuh insekta? Tubuh insekta beruas-ruas, terdiri atas segmen kepala, dada, dan perut. Kepala insekta terdiri atas satu segmen yang sebenarnya merupakan persatuan dari 6 segmen. Apa saja yang terdapat pada bagian kepala? Yang pertama adalah sepasang mata faset atau majemuk, yaitu mata yang memiliki beberapa omatidium atau mata tunggal. Yang kedua, sepasang antena atau alat peraba. Yang ketiga, tiga pasang alat mulut, yaitu rahang muka, rahang tengah, dan rahang belakang. Dada atau toraks terdiri atas 3 segmen, yaitu protoraks, mesotoraks, dan metatoraks. Pada bagian dada terdapat 3 pasang kaki yang beruas-ruas. Pada beberapa insekta, di bagian kakinya terdapat keranjang serbuk sari. Pada umumnya, insekta mempunyai 2 pasang sayap. Struktur tubuh belalang. Bagian perut atau biasa yang disebut abdomen terdiri atas kurang lebih 11 ruas. Ruas belakang atau biasa disebut bagian posterior berfungsi sebagai alat reproduksi. Pada beberapa insekta betina, terdapat alat untuk melepaskan telur yang biasa disebut ovipositor, serta kantong tempat untuk menyimpan spermatozoid yang disebut spermateka. Sistem organ insekta. Sistem organ insekta terbagi menjadi 4. Yang pertama, pembuluh anterior. Yang kedua, pembuluh lateral. Yang ketiga, ostia. Yang keempat, tubular. Sistem pernafasan. Organ pernafasan berupa trakea berspherical yang terletak di kanan kiri pada setiap ruas. Sebagian larva bernafas dengan insang trakea pada bagian perutnya. Sistem pencernaan makanan pada beberapa jenis serangga terdiri atas mulut, kerongkongan, lambung depan, lambung otot, lambung kelenjar, usus, dan anus atau dubur. Makanan dicerna secara mekanis di lambung otot dan secara kimiawi di lambung kelenjar. Sistem peredaran darah insekta. Sistem peredaran darahnya adalah terbuka atau lakuner, tidak mempunyai pembuluh balik atau vena. Darah tak mengandung hemoglobin sehingga tidak mengangkut O2 atau CO2, tetapi hanya berfungsi untuk mengangkut makanan. Darahnya berwarna kuning, hijau, atau jernih. Sistem saraf insekta. Sistem saraf disebut juga dengan tangga tali, dengan alat penerima rangsang berupa yang pertama, mata faset atau majemuk, yang kedua, antena, yang ketiga, alat pembuat suara dan alat pendengar, yang keempat, alat yang mengeluarkan sinar atau kunang-kunang. Sistem ekskresi. Pengeluaran zat sisa melalui pembuluh malpighi yang berfungsi untuk membuang urea, asam urat, dan garam dari darah ke usus. Dari usus, zat sisa tersebut akan masuk ke usus belakang dan dibuang melalui feses. Sistem reproduksi. Insekta kadang-kadang mengalami parthenogenesis maupun paidogenesis.
Parthenogenesis ialah perkembangan embrio tanpa dibuahi oleh spermatozoid, misalnya pada lebah. Sedangkan parthenogenesis ialah parthenogenesis yang berlangsung di tubuh larva, misalnya pada diptera. Dalam perkembangan menuju dewasa, insekta mengalami perubahan bentuk luar dan dalam, dari fase telur ke tingkat dewasa yang disebut metamorfosis. Fertilisasinya internal, artinya pembuahan sel telur ala spermatozoid, berlangsung di dalam tubuh induk betina. Klasifikasi serangga berdasarkan tipe mulutnya. Yang pertama, mulut penggigit dan mengunyah. Tipe mulut ini memiliki rahang atas dan rahang bawah yang kuat, sehingga memungkinkan serangga untuk menggigit makanannya. Contohnya serangganya ialah belalang dan kumbang. Yang kedua adalah tipe mulut pengisap dan penjilat, seperti lalat dan lebah madu. Serangga dengan bentuk mulut ini mempunyai bagian khusus yang bentuknya seperti pengisap, namanya labellum. Selain itu, serangga ini juga mempunyai lidah yang cukup panjang digunakan untuk menjilat makanannya. Yang ketiga, tipe mulut pengisap. Tipe mulut ini mempunyai beberapa bagian penting yang membantu serangga untuk mengisap makanannya lebih mudah. Misalnya bagian proboscis yang bentuknya seperti tabung dapat memanjang dan menggulung. Proboscis memudahkan serangga untuk mengisap makanannya. Contohnya adalah kupu-kupu dan ngengap. Yang keempat, tipe mulut penusuk dan pengisap. Tipe mulut ini memiliki bagian yang berfungsi untuk menusuk dan mengisap cairan makanannya. Biasanya, serangga dengan bentuk mulut ini mempunyai rahang yang runcing serta panjang. Contoh serangganya adalah nyamuk dan kepik. Berdasarkan metamorfosisnya, insekta terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama, tanpa metamorfosis. Kelompok hewan ini, bentuk dan kehidupan larvanya merupakan miniatur dari bentuk dan kehidupan hewan dewasa. Contohnya adalah kucing, ayam, dan lumba-lumba. Contoh hewan lainnya adalah kutu buku atau lepisma, atau Odotisanura dari subkelas Apterygota. Yang kedua adalah metamorfosis tidak sempurna. Pada kelompok hewan ini, telur menetas menjadi larva yang mirip dengan hewan dewasanya tetapi tidak memiliki sayapnya, serta struktur reproduksi. Larva akan mengalami beberapa kali ganti kulit sebelum menjadi dewasa. Contohnya belalang, kecoa, rayap, dan jangkrik. Yang ketiga, metamorfosis sempurna. Kelompok hewan ini mengalami 4 tahap dalam siklus hidupnya, yaitu telur, larva, pupa, dan imago. Larvanya tidak mirip dengan hewan dewasanya. Misalnya, larva berupa ulat bulu berbeda dengan hewan dewasanya berupa kupu-kupu. Pada tahap pupa, hewan akan membentuk kepompong untuk melindungi dirinya selama pembentukan tubuh dewasa. Contohnya adalah lalat, lebah, dan kupu-kupu. Klasifikasi insekta. Ilmu yang mempelajari insekta adalah ilmu entomologi. Insekta terbagi menjadi 25 ordo. Namun, pada kesempatan kali ini, kami akan membahas 5 ordo. Ordo pertama adalah Tisanura. Anggota Pterygota ini dianggap serangga yang paling primitif. Batas antara kepala, dada, dan perutnya tidak jelas. Tisanura muda maupun tua mempunyai struktur sama, tumbuh semakin besar dengan lambat dan selama masa hidupnya selalu berganti kulit atau ekdisis. Dilihat dari bentuk mulutnya atau tipe menggigit, mata, dan ovipositornya, Tisanura merupakan leluhur serangga bersayap. Beberapa hewan ini menghasilkan enzim selulasa yang dapat mencerna selulosa menjadi gula sederhana. Contohnya lepisma atau kutu buku yang hidup dalam buku atau pakaian yang dikanji dan lama tak dibuka. Ordo yang kedua adalah Isoptera. Hewan ini memiliki 2 pasang sayap asli yang tipis dan berukuran sama. Contohnya adalah rayap atau laron dan capung. Rayap hidup berkoloni membentuk masyarakat serangga dan seekor ratu yang tugas utamanya bertelur sepanjang hidupnya kurang lebih 50 tahun. Dalam koloni rayap juga terdapat rayap bekerja dan rayap tentara. Ratu berasal dari rayap betina yang melepaskan sayapnya setelah dibuahi oleh rayap jantan sebagai rayap yang menemaninya. Rayap pekerja mempunyai mandibula normal. Rayap tentara mempunyai mandibula yang berkembang lebih besar.
Beberapa rayap memakan biji-bijian, jamur, dan dedaunan. Walaupun makanan pokok rayap adalah kayu, proses pencernaan pada rayap dibantu oleh protozoa yang tinggal dalam ususnya. Protozoa ini adalah yang menyebabkan rayap dapat mencerna makanan. Rayap hidup di dalam kayu kering, di ruang bawah tanah, atau dalam bangunan labirin yang dibuat dari tanah dengan campuran kotoran dan suatu zat yang disekresikannya. Yang ketiga, ordo Hemipetra. Ciri khas utama serangga anggota Hemipetra adalah struktur mulutnya yang berbentuk seperti jarum. Mereka menggunakan struktur mulut ini untuk menusuk jaringan dari makannya dan kemudian menghisap cairan di dalamnya. Kelompok hewan ini memiliki kemampuan untuk menghasilkan bunyi, misalnya tengeret. Anggota Hemipetra dibedakan dari insekta lain karena baik dewasa maupun nimfanya memiliki proboscis untuk menghisap sari bunga. Sebagian spesies bersifat predator dan sebagian lain menghisap darah mamalia. Yang keempat, Orthopetra. Orthopetra merupakan serangga bersayap lurus yang bersayap dua pasang. Sayap depan lebih tebal, lebih sempit, dan lebih kuat daripada sayap belakangnya. Sedangkan sayap belakangnya tipis seperti selaput. Sayapnya digunakan sebagai penggerak pada waktu terbang setelah meloncat dengan tungkai belakangnya yang lebih besar dan kuat. Pada umumnya, dari mereka adalah pemakan tumbuh-tumbuhan, dan beberapa lainnya adalah hama-hama yang penting bagi tanaman. Ordo yang kelima adalah Lepidoptera. Lepidoptera atau serangga bersayap sisik, bersayap dua pasang dan tertutup sisik yang membentuk pola warna. Mulut larvanya mempunyai alat pengunyah. Pada hewan dewasa, mulut pengisapnya panjang dan berongga untuk mengisap madu dan berjenis-jenis tumbuhan. Lepidoptera mencakup kupu-kupu dan mengangat. Lepidoptera meliputi kurang lebih 150.000 jenis. 10% diantaranya adalah kupu-kupu. Contohnya antara lain kupu-kupu raja ungu atau Sasakia caronda dan kupu-kupu jeruk sayap panjang atau Papilio macon yang banyak dikenal di Eropa dan Asia. Kupu-kupu yang dapat membentuk kepompong sebagai bahan sutra ialah Bombyx mori. Semua kupu-kupu tersebut bersifat diurnal, artinya mencari makan pada siang hari. Sebaliknya, sebagian besar mengangat bersifat nokturnal, atau mencari makan malam hari, misalnya Attacus atlas atau mengangat atlas. Sekian penjelasan tentang hexapoda dari kami. Semoga dapat dimengerti dengan baik. Terima kasih.